Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 5 tim besar dengan masalah yang cukup besar juga. Nah, masalah besar ini banyak yang sudah selesai tim-tim ini. Banyak yang bisa menyelesaikan masalah besar ini. Nah, siapa saja timnya yang terkena masalah besar ini menurut pandangan Java Football? Oke, kita saksikan bersama. Ya, kali ini kita akan membahas masalah-masalah tim besar yang dialami oleh tim Indonesia ini ya. Semakin timmu menjadi besar itu juga semakin menimpanya semakin besar masalah-masalahnya. Woi, bagi tim-tim kecil yang masih terkena masalah cukup kecil itu seharusnya bisa menyelesaikan. Nah, nanti kalau timnya kalian itu menjadi besar seperti tim-tim ini, masalahmu itu akan semakin rumit sekali diselesaikannya. Woi. Nah, kali ini kita akan membahas ya masalah besar yang sulit sekali diselesaikan tapi banyak yang bisa selesai atas masalah ini. Woi. Ini siapa saja timnya? Oke, kita saksikan. Nah, ini yang pertama Cuk, ada tim mana Cuk menurut pandanganmu? Ini tim PSIS Semarang dan PSS Sleman. Ini kasusnya sangat memilukan sekali ya. Tahun 2014 terkena sepak bola gajah. Ini mungkin aib besar ya bagi sepak bola Indonesia dan kedua klub itu. Oke, di tahun 2014 PSIS melawan PSS Sleman di kandang PSS Sleman saat itu yang tidak bisa bermain di Maguwarjo karena sanksi tanpa penonton saat itu. Ya, mungkin saat itu dipindahkan di Stadion Sasana Krida di Akademi Angkatan Udara. Pada saat itu pemain PSS itu menang 3-2 atas PSIS. Namun heboh, 5 gol itu terjadi bunuh diri. Nah, bunuh diri tersebut itu demi menghindari yaitu bertemu melawan Borneo. Kedua tim ini berebut peringkat bukan malah berebut ke puncak klasemen. Nah, kedua tim ini padahal sudah dipastikan lolos 4 besar saat itu tahun 2014. Sudah dipastikan itu satu tiket lolos 4 besar. Tetapi kedua tim ini malah melakukan sepak bola gajah di Sasana Krida Yogyakarta pada saat itu. Dan pada saat itu pula di stadion itu tidak menghadirkan penonton dan tidak ada live streaming saat itu. Nah, mungkin ya bagi sebagian orang ini menganggap masalah ini kecil, tetapi salah besar kalian menganggap masalah ini kecil. Wow, masalah ini ketika kalian itu mencari di pencarian Google ataupun di mana-mana, bahkan saat itu media luar negeri itu meliput sepak bola gajah ini loh. Woi, sepak bola gajah yang diperankan oleh dua tim ini. Nah, akhirnya masalah kedua tim ini pun berujung selesai. Berujung sekarang itu hampir tidak, orang itu hampir gimana ya, tidak hampir tahu lah, tidak banyak yang tahu sekarang ini tuh. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini udah banyak yang nggak tahu ini gimana kasusnya, ini seperti apa, udah banyak yang nggak tahu. Nah, ini juga karena kehebatan supporternya sendiri, yaitu Brigata Kurvasud. Wes, Brigata Kurvasud itu bagaimanapun dia itu caranya itu membaiki citra PSS di mata dunia waktu itu, mengadakan celebration game, mengadakan apresiasi untuk pemain-pemainnya waktu itu. Yang melakukan sepak bola gajah seperti Anang Hadi, Guy Junior, terus juga Christian Adelmun dan lain-lain. Nah, celebration game itu waktu itu melawan Bali United, woi, dengan pendanaan full dari Brigata Kurvasud, bahkan jersinya itu bertuliskan BCS PSS juga. Wow, ini sangat keren sekali. Memperbaiki citra ini juga tidak mudah loh. Sedikit supporter yang berpikir seperti ini. Ketika saya lihat itu di pandangan saya itu banyak sih supporter Indonesia itu yang besar-besar, tetapi yang berpikir sampai memperbaiki citra itu mungkin ya sedikit sekali, Cok. Ya, benar sekali ya. Brigata Kurvasud ini sangat loyal sekali mendukung PSS ya. Mereka itu ya jarang supporter kayak gini ya. Bayangkan aib ini kan bagi kalau ditimpakan ke klub-klub yang lain mungkin belum bisa, akan hancur ya mungkin ya, karena emang ini kan peristiwa sangat besar sekali. Hanya orang-orang tertentu atau supporter-supporter tertentu yang bisa menyelesaikan masalah besar ini. Nah, pada saat itu pun juga ada pemain yang dihukum ya. Hukumannya ada yang 5 tahun, dan saat itu asisten pelatihnya sih dihukum 10 tahun, itu paling besar. Nah,
mungkin yang termasuk dihukum 5 tahun itu ya termasuk Anang Hadi juga. Itu Anang Hadi yang dulu backnya PSS Sleman. Nah itu ada 2 tim itu terkena masalah besar. Kalau PSIS mungkin tidak sebesar PSS ya, karena PSIS saat itu melakukan laga away. Nah tidak terlalu disorot oleh media seperti PSS kalau PSIS ini. Nah seketika PSS ini selesai masalahnya, PSIS pun juga ikut selesai saat itu. Wes, ini juga saya sangat mengapresiasi sekali kehebatan supporter ini. Nah dari itu terus ada siapa lagi Cuk timnya yang menurut pandanganmu mempunyai masalah besar lagi selain PSS dan PSIS ini? Ini kasusnya Arema ya. Arema ini kan dulunya klub besar ya, klub juara Liga 1 tahun 2010. Tapi ketika tahun 2011-2012 mereka kesandung dualisme. Nah dualisme ini barengi juga dualisme liga, saat itu IPL dan ISL. Nah Arema ini terpecah menjadi 2, ada yang masuk ISL, ada yang masuk IPL, dan itu bertahan sampai lama. Nah menimbulkan pro kontra sampai sekarang. Iya betul sekali. Kasusnya Arema dualisme ini sudah kita bahas di konten-konten kita ya sebelum-sebelumnya. Kita pernah membahas konten Arema sampai 2 kali. Nah itu juga untuk pembelajaran Aremania sendiri. Sampai saat ini kan kasusnya belum terselesaikan. Ini sudah bukan masalah kecil lagi, ini masalah besar. Ya mungkin dulu banget waktu awal mulai mau perpecahan itu masalahnya kecil, hanya sepele. Tetapi saat ini sudah menjadi besar karena ya orang-orang yang di dalam yang saat itu terlibat itu ada yang sudah, ya maaf ya ini bukannya apa-apa, ada yang sudah meninggal dan pensiun. Nah itu, ini sudah menjadi masalah besar bagi Aremania. Bukan masalah kecil lagi ini, harus bisa diselesaikan secara cepat. Kalau bisa sih ya saya sih berharapnya tahun ini. Nah, mumpung Covid seperti ini, tidak ada liga seperti ini, bisa selesai gitu loh. Nah itu harapan saya. Nah terus lanjut lagi, yang selanjutnya itu ada tim mana Cuk? Tim besar yang punya masalah besar selain Arema, PSS, PSIS tadi. Ini Persebaya ya. Ini kasusnya luar biasa besarnya. Pada tahun 2010-2011 ini terjadi dualisme Persebaya. Wow, ini kan terpecah di 2. Ada yang Persebaya divisi utama, ada yang Persebaya IPL. Nah ini menjadi problem besar ya. Nah tapi ketika itu bonek mendukung Persebaya IPL, ya mungkin yang diakui oleh bonek ini Persebaya yang asli. Pada tahun 2013-2014 itu terjadi unifikasi liga IPL dan ISL. Nah yang diakui itu malah Persebaya yang ISL dulu. Nah ini kan akhirnya kan Persebaya yang IPL dibekukan oleh PSSI. Ini bonek dengan gerakannya mendemo PSSI ya, atau menuntut PSSI agar Persebaya yang asli versi bonek ini yang PT Persebaya Indonesia itu dihidupkan kembali dan mencoret Persebaya palsu atau Persebaya ISL ini. Oh jadi kasusnya Persebaya ini sebenarnya ya hampir mirip seperti Arema ya, dualisme. Tetapi juga waktu itu hebatnya lagi itu membangkitkan tim. Nah itu, ini yang saya apresiasi. Kasus ini berat loh. Timnya itu Persebaya itu mati suri hampir 5 tahun tanpa sepak bola di kota Surabaya. Nah itu dibangkitkan lagi oleh bonek sendiri. Wis, itu juga masalah tidak besar, juga masalah tidak kecil sebenarnya. Wow, itu masalah-masalah besar yang pernah dialami oleh Persebaya mungkin selama ini. Kalau masalah Wisma itu ya mungkin bagi para bonek ini harusnya sih bisa sih menangani seperti ini. Wong dulu kasus Persebaya waktu dualisme, waktu dibekukan oleh PSSI, mereka bisa membangkitkan Persebaya kembali. Seharusnya kalau Wisma Atlet, Wisma Karanggayam ini kecil lah untuk bonek itu, bukan masalah besar lagi kalau ini menurut pandanganku pribadi. Nah kenapa kita menyebut kasus besar? Karena ketika bonek ini menuntut PSSI menjadi headline media nasional ya, demo besar-besaran, bahkan sering ada demo besar-besar di kota Surabaya. Bahkan pernah ada geruduk Jakarta, bahkan ada yang dulu tahun 2016-2017 itu sampai geruduk Bandung. Dan itu kan momen-momen dibangkitkannya Persebaya lagi lewat kongres PSSI di Bandung. Nah itu
bonek itu invasi Bandung sampai meluber ribuan orang itu. Nah ini wah luar biasa sekali ini, kasusnya besar dengan pengorbanan tinggi ya dari bonek ini. Akhirnya Persebaya bisa dihidupkan kembali dan Persebaya palsu itu terbuang dari kota Surabaya. Nah selanjutnya ini ada tim mana lagi Cuk selain Persebaya, Arema, PSIS, PSS tadi, 4 tim tadi yang terkena skandal masalah besar selain 4 tim tersebut. Yang paling besar ini Persija ya. Kenapa saya menyebut Persija? Karena problemnya itu 3, dan 3 problem ini sangat besar sekali. 1, dualisme Persija. 2, terusir dari Jakarta selama bertahun-tahun. Yang ketiga itu kena isu juara settingan. Nah yang pertama ini kan kasus dualisme Persija ini sama sih kayak Persebaya itu, kayak Arema itu tahun 2011-2012. Saat itu terjadi dualisme antara Persija IPL dan Persija ISL. Kalau versi IPL itu yang dipegang oleh Hadi Basalama itu PT Persija Jaya. Nah kalau yang ISL itu yang dipegang oleh Ferry Paulus itu Persija Jaya Jakarta. Nah ini kan rumit sekali ya permasalahannya ya, dan akhirnya selesai di persidangan saat itu. Akhirnya Persija satu lagi ya Persija Jaya Jakarta itu, Persija Jakarta. Nah ketika tahun 2016-an ya itu terusir dari Jakarta itu, bahkan sampai bermarkas di Solo. Mungkin nggak 2016 ding, itu bahkan sampai bertahun-tahun ya terusir dari Jakarta karena Stadion Lebak Bulus itu dibongkar. Nah ini mengenaskan sekali ya. Ya terusir dari Solo ke Bantul ya, ke Cikarang, ke Bekasi. Sebelum Stadion Bekasi dan Cikarang dibangun, mereka itu dulu ngungsi di Solo dan di Bantul. Nah kasihan sekali nih, mengenaskan sekali, masalah sangat besar sekali. Bayangkan jarang melihat tim kebanggaan saat bermain di Jakarta. Ketika tahun 2018 itu, nah ini mengenaskan juga ini, kena kesandung isu juara settingan. Wah ini ngeri sekali itu, bahkan menjadi headline di media nasional, di Instagram, bahkan wah sampai masuk TV. Wah ini parah sekali ya. Ya memang saat itu kontennya itu, konteksnya semua itu membahas tentang ini ya, membahas tentang juara settingan. Wah. Dan akhirnya itu semua itu hilang ya, karena apa ya, karena timnya sendiri ya mampu membuktikan ketika diberitakan dengan isu-isu tersebut ya, timnya mampu profesional seperti itu kan bagus, juga menutup berita, memperbaiki citra. Woy. Tim dan supporter itu ketika bisa memperbaiki citra ya nanti bakal maju timnya. Nah mungkin seperti itu dulu aja obrolan kita tentang tim-tim besar Indonesia yang terkena skandal besar juga, terkena masalah besar juga. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.